adalah bahas mengenai tata kelola rumah sakit. Setelah itu nanti kita UAS, ujian akhir semester. Baik teman-teman sekalian, kita mulai pertama dengan rangkaiannya adalah bagaimana menyusun hospital Bailo di rumah sakit ya. Nah, apa yang mau kita bahas di sini? Tentu saudara-saudara bisa kita lihat ya, itu menyangkut tata kelola, terus mengenai hospital Bailo ya, yang terdiri dari peran, tugas, wewenang dari pemilik atau yang mewakili atau dewas, peran, tugas, dan wewenang direksi atau pengelola atau manajemen, peran, tugas dari komite medik dan kelompok staf medis di rumah sakit. Baik teman-teman sekalian, kita mulai saja. Kita mulai dengan yang pertama adalah bagaimana pengelolaan manajemen modern dalam mewujudkan good governance. Sekarang ini semua rumah sakit berlomba-lomba untuk menerapkan good corporate governance. Semua rumah sakit berlomba-lomba untuk menerapkan good clinical governance. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Mari coba kita lihat. Yang paling utama adalah di rumah sakit, bagaimana kita menyusun suatu tata kelola. Bagaimana kita melaksanakan suatu tata kelola. Tata kelola perusahaan itu harus berkonsentrasi pada keseimbangan antara ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Artinya, kalau kita buat tata kelola, tidak semata-mata hanya kita memikirkan ekonominya saja, tapi juga kita harus memikirkan sosialnya. Di kuliah-kuliah sebelumnya saya katakan, rumah sakit itu memilih bentuk-bentuk pengelolaannya adalah ada yang social good, ada socio-economic good, ada yang private good, ya, ada yang profit good. Ya, jadi itu ada 3 kelompok kalau kita lihat dari sini. Nah, oleh sebab itu kita menyadari bahwa tujuan daripada good governance itu adalah bagaimana untuk mencari keseimbangan antara individu di satu sisi, perusahaan di satu sisi, dan masyarakat. Artinya tidak ada rumah sakit yang semata-mata hanya mencari untung. Tidak ada juga rumah sakit hanya bersifat sosial, nanti dia nggak bisa berkembang. Jadi kita harus melihat dari berbagai angle, dari berbagai perspektif, supaya kita bisa menerapkan suatu good corporate governance. Good corporate governance itu ini sangat penting menjaga suatu kontinuitas pelayanan, kesinambungan perusahaan, ya, dan juga tentunya ini bukan hanya untuk kepentingan stakeholder saja, yang dalam hal ini stakeholder itu pemegang saham, bukan hanya di situ, tapi juga seluruh kepentingan atau stakeholder. Shareholder mungkin tujuannya adalah mencari untung, tapi stakeholder yang lain adalah bagaimana ada tempat bekerja, ada juga untuk mencari penghidupan, ada juga untuk melakukan profesional, ya, dan juga ada juga aspek-aspek sosial lainnya, ya. Adalah kepuasan bagi setiap individu profesional kalau dia bisa menerapkan ilmunya demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Nah, kita lihat good corporate governance. Good corporate governance itu adalah suatu apa? Suatu bentuk efektivitas daripada suatu perusahaan. Jadi itu di dalamnya ada budaya perusahaan, ada etika, ada nilai, ada sistem, ada proses bisnis, ada kebijakan. Jadi artinya kalau itu kita mau terapkan suatu good corporate governance, haruslah ada ciri khas, harus ada
suatu nilai-nilai yang dipergunakan di dalam hal itu. Oleh sebab itulah semua rumah sakit selalu ada membuat visi, misi, ya, nilai atau value, ada budaya kerja, dan ini merupakan suatu hal yang dipanutin, menjadi suatu panutan, menjadi suatu aturan di dalam rumah sakit yang harus dilakukan secara baik. Kalau suatu rumah sakit tidak mempunyai hal ini, maka rumah sakit itu tidak jelas mau arah kemana, mau mengapain, mau melakukan apa, itu nggak jelas. Justru itulah buatlah budaya perusahaan, budaya organisasi, buatlah etikanya, sistemnya, proses bisnisnya, sehingga rumah sakit itu jelas-jelas menuju satu titik yang diharapkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sudah sampai di sini, maka kita mulai masuk kepada regulasi. Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap rumah sakit itu harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Ini ingat ini, tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Yang kedua dia katakan, setiap rumah sakit itu harus memiliki organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel. Teman-teman sekalian, mohon dipahami. Apa itu efektif? Ya, organisasinya tidak perlu terlalu meluas, ya, tapi efektif dilakukan. Miskin struktur, kaya fungsi. Efisien dalam penggunaan resources yang ada, baik sumber dana maupun sumber daya secara total. Ya, pemakaian listrik, pemakaian penggunaan uang dan seterusnya, penggunaan tenaga, ini harus juga efisien, ya, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebetulnya harus benar-benar kita lakukan. Organisasi rumah sakit itu digariskan adalah paling sedikit terdiri dari ada pimpinan rumah sakit, direktur rumah sakit, ada unsur pelayanan medis, ada keperawatan, ada penunjang, ada komite medik, ada SB. Termasuk juga di dalamnya ada administrasi, ada keuangan. Jadi teman-teman sekalian, inilah gambaran tata kelola rumah sakit itu secara keseluruhan. Nah, tata kelola klinis, kemarin kita bicara ketika kita bicara bagaimana peran komite medik, KSM, itu. Nah, sekarang kita masuk di sini adalah bagaimana tata kelola rumah sakit itu secara keseluruhan. Nah, tata kelola tadi sudah disebut good clinical governance dan good clinical governance. Nah, ini jabarannya kalau kita lihat di dalam undang-undang, ini hanya mengulang, ya, dalam undang-undang penjelasan, saudara bisa baca ini. Apa itu good corporate governance? Ada transparansi di dalamnya. Itu adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen. Nah, apa itu tata kelola? Adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen klinis. Jadi sebetulnya di sini dibicarakan adalah manajemen. Satu sisi manajemen rumah sakit, satu lagi manajemen klinis. Nah, kita coba lihat bagaimana penerapannya. Dalam undang-undang 44 disebutkan, saudara bisa lihat, rumah sakit harus menyusun peraturan internal. Harus lu, berkewajiban nih. Kemudian di penjelasannya, peraturan organisasi rumah sakit atau corporate bylaws merupakan bagian dari good corporate governance. Dan peraturan staf medis atau medical staff bylaw merupakan bagian dari good clinical governance. Itu jelas diatur. Dan kemudian saudara lihat pasal 33 tadi sudah sampaikan di atas, penjelasannya disebutkan, maka susunlah organisasi itu untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini teman-teman kita lihat dari sini. Kemudian kita melihat lagi dalam pasal 36 disebutkan setiap rumah sakit
melakukan tata kelola ini? Penjelasannya adalah seperti saya sampaikan tadi. Ini jelas ada aturannya, ada regulasinya. Nah, bagaimana kita bisa melihat good governance di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita lihat, kalau kita mau melihat dari segi etika kedokteran, maka ada yang disebut dengan prinsip good medical governance. Antara lain ini, berbuat baik, tidak membahayakan, tidak merugikan, harus sopan santun, harus ada kerahasiaan, harus justice, dan juga diberikan otonomi. Artinya apa bagi teman-teman sekalian? Artinya kita bisa melihat di sini, good governance itu sudah diterjemahkan dari sisi etika. Bukanlah hal yang baru. Bukan sesuatu yang baru, tapi itu sudah lama. Ya. Kemudian kita lihat implementasi good governance dalam pelayanan. Ini juga ada. The right for respect, the right for information, the right for to be heard, dan seterusnya. Itu juga menjadi suatu implementasi good governance. Dari mana ini kita bisa lihat? Saudara-saudara bisa lihat, kalau ini yang 5 ini, saudara bisa lihat di dalam Declaration of Human Rights, itu disebutkan semuanya. Ya, pernyataan hak asasi dunia sudah membuat ini, menyatakan ini. Ya, paling nomor 5 ini khusus, ini diatur kemudian oleh WHO. Ya, hak untuk memperoleh keselamatan betul dibuat, tapi kita arahkan itu kepada pasien safety. Ya, supaya saudara-saudara tahu bahwa bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk, bukan bukan hanya Indonesia yang menganut model good corporate governance, bukan, dunia juga menganut sistem seperti itu. Nah, bagaimana penerapan good governance di Indonesia? Kita coba lihat misalnya. Penerapannya, rumah sakit adalah sebagai unit usaha yang dimiliki badan hukum. Badan hukumnya boleh PT, boleh yayasan, boleh perkumpulan, boleh pemerintah. Ya, boleh pemerintah pusat, boleh pemerintah daerah. Nah, disinilah kita perlu menganalisis organ dari masing-masing badan hukum tersebut dalam penerapan good governance. Jadi kalau dia sebagai PT bagaimana, dia kalau sebagai perkumpulan gimana, sebagai yayasan gimana. Nah, ini coba kita lihat. Nah, badan hukum rumah sakit, kalau dia sebagai PT, ini dia ada RUPS, ada dewan komisaris, ada dewan direksi. Ya, ini saudara, supaya paham betul ya. Nah, dewan komisaris adalah pemilik, dewan direksi adalah pelaksana korporasinya. Karena kita tidak menutup satu PT, satu yayasan, atau satu perkumpulan mempunyai satu atau lebih rumah sakit. Maka ada dewan direksi. Ya, dewan direksi itu baru di bawah dewan direksi itu ada direksi rumah sakit A, rumah sakit B, dan rumah sakit C, dan seterusnya. Demikian juga kalau organnya adalah yayasan, ada pembina. Pembina itu sama dengan disamakan kedudukannya sebagai dewan komisarisnya, ya, dan juga sebagai pemegang sahamnya. Ada pengawasnya, ada pengurus, itu dewan komisarisnya, ya. Ada juga pengurus ini sama dengan, bisa disamakan dengan PT adalah sebagai dewan direksi sebetulnya, ya. Jadi salah satu dari pengurus itu atau sebagian dari pengurus itu misalnya itu adalah mengurusin sebagai dewan direksi. Karena kalau yayasan mungkin bukan satu badan, bukan satu unit usahanya, bisa banyak unit usahanya. Ada pendidikan, ada juga rumah sakit, ada juga farmasi, ada juga ini dan seterusnya. Jadi masing-masing mempunyai unit usaha yang bisa dilakukan. Ya.
Kemudian kita lihat struktur PT misalnya. Kalau PT, saudara lihat ada RUPS yang paling tinggi. Ada Dewan Komisaris di bawahnya dan ada Dewan Direktur. Ya, jadi ini saudara bisa melihat bahwa pengambilan keputusan eksekusi itu di Dewan Direktur bersama direktur-direktur rumah sakit. Ya, menentukan polisi dan kebijakan itu adalah Dewan Direktur dan bersama dengan direktur. Tapi untuk masing-masing internal rumah sakit itu sendiri-sendiri. Nah, Dewan Komisaris hanya melihat laporan apa yang dilakukan masing-masing rumah sakit ini. Dan itu menyangkut soal bagaimana pendapatannya dan seterusnya, apa yang dialaminya. Nah, sehingga saudara lihat sangat tergantung kepada Dewan Direktur yang mengatur, holding company-nya yang mengatur. Bagaimana kalau dia yayasan? Yayasan itu adalah pembina yayasan, ada pengawas dan pengurus. Maka pengurus inilah yang mengatur bagaimana rumah sakit ini bekerja, ya. Jadi supaya kita bisa memahami secara benar, demikianlah strukturnya, ya, struktur kalau ya itu adalah berbentuk yayasan atau korporasi lain atau perkumpulan lain. Nah, kemudian kita lihat kalau rumah sakit di bawah pemerintah pusat, nah pemilik asetnya adalah Menteri Keuangan, ada pengawasnya juga. Pemilik aset itu pengurus aset, jadi pemilik aset tersendiri, pengurus aset tersendiri. Nah, ada di bawahnya adalah Dewan Pengawas dan Direktur. Kalau di pemerintah daerah, itu kepala daerah, ada pengawasnya, ada pengurus asetnya atau sekretaris daerah. Jadi kira-kira begitu saudara, kalau saudara melihat tata kelola secara makro dan daripada suatu rumah sakit. Tentu ini tidak mungkin lepas daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan rumah sakit. Namun rumah sakit itu sendiri juga mempunyai tata kelola ke bawah lagi. Ini tata kelola ini adalah kepada pemilik, kepada eksekutif di atasnya, tapi yang ke bawahnya diatur juga, yaitu disebut dengan hospital way. Nah, misalnya seperti ini, menteri, pengurusnya itu adalah siapa, ya? Kalau di Kementerian Kesehatan, dirjen yang membawahinya. Kalau di daerah, ini ada inspektur daerah, ada sekda, di bawahnya adalah direktur-direktur rumah sakit. Nah, peran utama. Di sini kita lihat pemeran utama penerapan good corporate governance di rumah sakit adalah Dewan Komisaris PT, Direksi PT, dan Direktur. Itu kalau PT ya. Di yayasan, Dewan Yayasan, Pengurus Yayasan, dan Direktur. Ya, aplikasinya di pemerintah, pemeran utama adalah pemerintah pusat, menteri, di daerah, menteri, kepala daerah, atau gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, ini kira-kira saudara-saudara bagaimana aplikasi daripada good corporate governance bagi rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan pelayanan? Tujuan rumah sakit itu semuanya adalah bagaimana pelayanan pasien. Nah, siapa yang berperan dalam pelayanan pasien? Pasien care. Maka kita lihat di sini ada dua responsibility yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Menyangkut fasilitas, service, equipment, dan supplies, itu adalah governing board. Governing body itu adalah perwakilan dari pemilik. Dalam hal ini di rumah sakit dianggap adalah Dewan Pengawas. Ya. Nah, ini boleh didelegasikan ke bawah, ya, boleh didelegasikan, dan ada administrasinya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap medical care? Maka ini adalah direksi.
Ini berlaku teman-teman bukan hanya di Indonesia. Saudara bisa lihat ya, ini buku ini silakan saudara lihat. Bukunya adalah Legal Relationship dan Governing Body Administration of Medical Staff. Ini saudara boleh download aja, saudara bisa baca secara jelas bagaimana model pelayanan. Ini kalau itu di dalam rumah sakit. Siapa yang bertanggung jawab terhadap medical care? Direktur. Siapa yang bertanggung jawab facility, service equipment, dan supplies? Itu adalah governing board atau pengurus atau dewan direksi gitu loh. Supaya saudara bisa paham betul dengan ini. Saudara juga bisa lihat misalnya bagaimana patient care itu soal tanggung jawab, ya. Misalnya saudara lihat di sini responsibility-nya itu governing board, ada mendelegasikan. Jadi si pemilik ini mendelegasikan boleh kepada governing board atau boleh disebut ini sebagai dewan pengawas atau dewan direksi, maka di bawahnya ada yang administrator, ada yang medical staff. Nah, kira-kira itu teman-teman, saudara-saudara sekalian, bagaimana pengaturan tata kelola secara makro. Tapi pengaturan secara mikro tentunya dibutuhkan oleh rumah sakit adanya hospital value. Nah, prinsip-prinsip yang perlu kita sama-sama pahamin tentang good governance adalah transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Saya kira ini teman-teman bisa paham betul ya. Ini adalah 5 dari 14 ciri-ciri atau prinsip-prinsip dari good governance. Tidak semuanya dipergunakan untuk rumah sakit, walaupun rumah sakit mungkin memerlukan semuanya, ya. Tapi yang lebih ditekankan oleh undang-undang adalah 5 prinsip tadi. Nah, ini kalau saudara lihat, ini adalah good corporate governance, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Inilah gambaran apa yang disebut dengan good governance dari kacamata tata kelola, dari kacamata manajemen. Nah, bagaimana sekarang dengan hospital value? Kita masuk dengan hospital value. Kalau itu tataran di atas, perlu Anda ketahui, karena saudara sebagai calon direktur rumah sakit, bila saudara sebagai pimpinan rumah sakit harus berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan dewan direksi, berhubungan dengan dewan komisaris. Ya, kalau saudara sebagai direktur rumah sakit di yayasan atau di perkumpulan, maka harus berhubungan dengan, pertama adalah dengan pengurus yayasan atau pengurus perkumpulan, dan juga berhubungan dengan pembina, ya, pembina sebagai pemilik daripada rumah sakit. Nah, untuk itu sekarang kita lihat bagaimana soal hospital value atau peraturan internal rumah sakit. Lazim kita katakan di tahun 2000 kita mulai mengatakan ada suatu perubahan paradigma. Ini di Indonesia baru ada hospital value adalah tahun 2021. Ini proses belajar yang kita lakukan, studi-studi di berbagai negara untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya hospital value. Ya, mari kita lihat apa itu perubahan paradigma dari sosioekonomi, dari sosial menjadi sosioekonomi. Nah, tadi saya katakan bentuknya pengelolaan rumah sakit adalah social good, socio-economic good, dan profit good. Nah, sekarang ini diambil adalah dari sosial kepada ekonomi. Artinya apa? Bahwa tidak lagi hanya mengurusi proses nirlaba
proses pelayanan yang dipikirkan rumah sakit, tapi sudah berpikir soal-soal ekonomi. Nah, kita lihat perubahan unit sosial kepada sosioekonomi. Apa yang terjadi? Konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi antara pemilik dengan manajemen rumah sakit. Ya, kita harus pahami ini. Pemilik dengan manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit dengan staf medis. Sesama profesional antar KSM. Nah, rumah sakit dengan pengguna jasa layanan public services ya. Nah, ini terjadi nih konflik-konflik kepentingan. Kenapa? Karena perubahan. Bagaimana kita merubah, change, merubah yang dulunya seperti ini menjadi begini gitu. Nah, kemudian kita lihat waktu sosial, tuntutan itu sangat sedikit. Konflik itu jarang. Ya. Tapi kalau sosioekonomi, masyarakat merasa bahwa dia adalah subjek hukum, maka tuntutan meningkat. Konflik banyak. Konfliknya tadi saya katakan, pemilik dengan manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit dengan staf medis antar profesi. Maka perlu ada hospital bail. Peraturan internal rumah sakit. Bagaimana mengatur ini? Bagaimana mengatur itu supaya benar. Nah, kita lihat undang-undang 44 mengatakan harus menyusun melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Dan ini adalah merupakan standar akreditasi, merupakan persyaratan akreditasi. Jadi saudara-saudara tidak boleh pungkiri harus menyusun hospital bail, apapun alasannya, ya. Bagaimanapun bentuknya harus menyusun hospital bail. Nah, oleh sebab itu perlu nggak setiap direktur mengetahui hospital bail? Pasti harus. Bagaimana dia bisa membuat hospital bail kalau dia tidak ketahui? Bagaimana dia melakukan hospital bail kalau dia tidak ketahui? Nah, tentu dia harus paham betul apa itu hospital bail. Nah, bagaimana dengan calon lulusan MARS yang nanti menjadi direktur rumah sakit? Harus paham betul dengan hospital bail. Tidak mungkin saudara sebagai calon direktur tidak paham dengan hospital bail. Nah, hospital bail itu apa? Suatu produk hukum merupakan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik atau yang mewakili. Paham ya teman-teman? Apa itu hospital bail? Jangan sampai merasa bahwa hospital bail itu bukan produk daripada pemilik. Oleh sebab itu harus jelas bahwa hospital bail itu adalah oleh pemilik rumah sakit. Bukan peraturan, bukan kebijakan, bukan kebijakan teknis, bukan SOP direktur yang tanda tangan. Gitu ya. Jadi ini harus saudara paham. Kemudian yang kedua, hospital bail itu merupakan konstitusi yang mengatur peran, tugas, dan wewenang pemilik, direktur rumah sakit, organisasi staf medis di rumah sakit. Ini hospital bail. Oleh sebab itu, HBL itu harus mengatur dua hal. Satu ada corporate, ada satu medikal. Di medikal khusus mengenai pelayanan. Di korporasi bagaimana hubungan antara direksi dengan manajemen rumah sakit dengan pengelola dengan pemilik. Ya, itu. Jadi supaya saudara lihat bagaimana ini urut-urutannya. Nah, jadi yang diatur adalah tiga ini. Organisasinya, peran, tugas, ya, ini saudara. Tugas dan wewenang pemilik atau mewakili. Peran, tugas, organisasi, peran, tugas dari kewenangan manajemen rumah sakit. Dan juga peran,
tugas daripada staf medis, komite medik. Ini yang diatur, teman-teman. Jadi paham betul kita di sini. Kemudian ini dikatakan bahwa ketiga hal itu adalah disebut dengan tungkunan sejarangan. Ketiga tungkunan sejarangan. Kalau tiga tungkunan sejarangan, itu ada pemilik di satu sisi, direktur di satu sisi, komite medik di satu sisi. Ini harus bekerja sama, ya, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak diatur dengan benar, ini nggak mungkin berjalan, gitu, ya. Nih, kata pepatah orang tua, kalau dua tungku katanya nggak bisa masak. Masak air pun nggak bisa, masak nasi pun nggak bisa. Jadi kalau tiga tungku itu bisa memasak. Nah, apa fungsi HBL? HBL itu adalah sebagai acuan pemilik dalam melakukan pengawasan. Jadi bagaimana kita melakukan pengawasan? Dua, acuan dari direktur dalam mengelola, menyusun kebijakan teknis. Ketiga, itu adalah sarana menjamin efektivitas dan efisiensi dan mutu. Keempat adalah merupakan sarana perlindungan hukum dan juga menyelesaikan berbagai konflik dan juga dalam rangka memenuhi akreditasi. Ya. Nih, saudara lihat manfaatnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah dibacakan. Kemudian, apa tujuan HBL? Mengatur. Jadi peraturan dasar yang mengatur. Inilah si pemilik, inilah si direktur, inilah staf medis, gitu loh. Dalam rangka pelayanan rumah sakit secara efektif dan efisien, gitu. Jadi kita harus fokus di sini, ya, supaya rumah sakit efektif, efisien dan kualitas akuntabel, ya. Nah, ini makanya harus ada HBL. Nih, kalau saudara lihat, ini sudah diatur, sudah lama ini diatur. Anggaran dasar yayasan, PT, tapi ini nggak diatur nih, PIRS, Hospital Belo. Ini diatur juga nih, aturan pelaksanaan SOP, uraian tugas, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita lihat bahwa corporate bylaws atau hospital bylaws terdiri dari dua. Satu adalah korporasi atau corporate bylaws, satu lagi adalah medical staff bylaws. Yang diatur di sini, saya ulangi lagi, mengatur organisasi, peran, tugas, dan tanggung jawab hubungan antara pemilik, ya, dengan pengelola rumah sakit. Di sini yang diatur adalah organisasi dan peran tugas tata laksana staf medis dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi ini sebetulnya dua-duanya harus merupakan satu bagian, merupakan suatu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ini corporate bylaws. Kita bicara sekarang corporate bylaws. Apa sih corporate bylaws? Inilah corporate bylaws, materinya. Pertama adalah nama, tujuan, filosofi, nama badan hukum, tujuan didirikan, filosofi organisasinya, apakah laba atau nirlaba. Nah, ini di sini jelas, teman-teman. Sudah jelas di sini laba atau nirlaba. Nah, kalau nirlaba, nah tentu harus jelas, kita harus menganut. Atau kita masuk kepada ekonomi sosial. Ya, ini supaya bisa gabungan dari ini atau gabungan dari hal ini. Ada laba, ada nirlaba juga, ya. Jadi kemudian ada governing board. Ini yang mewakili organisasi pemilik, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan. Siapa organisasi pemilik? Nah, ini tentu harus dibuat organisasi pemilik itu, ya. Terus kemudian apalagi yang diatur di dalam peraturan internal adalah mekanisme pengawasan. Nah, kemudian direktur, sebutan direktur, jumlah direktur, tugas dan wewenangnya,
hubungan governing board dengan masing-masing direktur, dan seterusnya. Ini harus dibuat dengan benar. Nah, organisasi pemilik harus kita buat, yaitu Dewan Pengawas misalnya, atau siapa gitu ya, disebut organisasi pemilik. Sebutannya ketua, anggota, kewenangannya seperti apa. Nah, ini harus disebutkan, masa kerjanya berapa lama. Kemudian kedudukan dewas misalnya, kalau dia adalah dewas atau Dewan Pengawas ya di rumah sakit, itu adalah unit non struktural yang melakukan pembinaan pengawasan rumah sakit secara internal, bersifat non teknis. Perumah sakitan melibatkan unsur rumah sakit ya, berfungsi sebagai governing board, melakukan pembinaan pengawasan non teknis ya perumah sakitan. Nah, ini saya katakan kepada kita semua bahwa dewas ini sangat berperan. Nah, Dewan Pengawas terdiri dari siapa? Unsur pemilik rumah sakit, ya, pemilik rumah sakit, ada organisasi profesi, ada asosiasi perumah sakitan, dan juga ada tokoh masyarakat. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai Dewan Pengawas. Nah, saudara-saudara, sebagai calon lulusan magister administrasi, saudara bisa masuk di sini sebagai unsur asosiasi perumah sakitan. Dengan catatan, begitu saudara lulus MARS, ikutinlah organisasi profesi MARS. Nanti saudara melalui ini, maka saudara bisa menjadi salah satu daripada Dewan Pengawas. Karena jatah ini selalu ada untuk setiap rumah sakit. Nah, saya secara pribadi ada di 5 rumah sakit saya sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dewan Pengawas Rumah Sakit karena apa? Saya masuk dari soal asosiasi perumah sakitan. Jadi saudara juga boleh ya. Itu berapa jumlah rumah sakit? 3.200 sekian. Nah, kalau di setiap rumah sakit ada dewas, maka dibutuhkan segini banyak orang yang duduk bukan sebagai pegawai, tapi sebagai Dewan Pengawas. Ya, ini saudara-saudara harus paham betul. Kenapa Dewan Pengawas itu diperlukan adalah asosiasi perumah sakitan? Karena dia yang lebih tahu bagaimana sebetulnya mekanisme daripada rumah sakit itu dilaksanakan. Nah, tugas dan tanggung jawab dewas menetapkan tujuan rumah sakit, mengawasi mutu, mengawasi keterjangkauan layanan, dan meningkatkan peran masyarakat, melakukan integrasi dan koordinasi, dan itu saudara bisa baca lebih jelas di dalam Permenkes 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Nah, unsur pengawasan itu adalah terdiri dari patient care review, house of hope, dan juga medical appointment, ya, advisor. Di sini saudara sebagai bisa berfungsi sebagai memberikan advice, karena ini adalah organisasi tadi terdiri dari unsur organisasi profesi, maka tugas dewas bisa memberikan ini, itu teman-teman sekalian. Nah, tugas dan fungsinya dewas menentukan arah kebijakan rumah sakit, ya, menyetujui, mengawasi pelaksanaan Renstrat, menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran, mengawasi pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, mengawasi dan menjaga mutu, menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, menjaga hak dan kewajiban rumah sakit, mengawasi kepatuhan dan penerapan etika di rumah sakit. Jadi ini tugas-tugas dari dewas. Ini wewenangnya, ya, ini cukup banyak ya. Nah, direksi apa sebutannya? Ada pimpinan, ada kepala, ada direktur, terserah aja dah. Di adalah apa? Pimpinan bukan sebagai direktur barangkali, pimpinan ya, atau kepala ya. Silakan aja penamaannya. Ada organisasinya, ada persyaratannya,
ada tugas dan wewenangnya, ada hubungannya dengan governing board, dan ada hubungannya dengan komite medik. Ini kira-kira untuk direksi ya. Nah, misalnya ini ada susunan direksi, direktur utama, direktur pelayanan, direktur administrasi, umum dan keuangan, SDM, dan seterusnya. Ini penamaan direktur. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian. Saya lihat sudah waktunya sholat. Kita sholat dulu. Gimana teman-teman? Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Lebih tenang nantinya. Baik, kita ketemu jam 6:30. Terima kasih, Pak. Iya.